Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pembuatan sediaan apus darah tepi dan pemeriksaan gambaran darah tepi pada posisi fisiologis. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah agar mahasiswa mampu membuat sediaan apus darah tepi, kemudian agar mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran eritrosit, trombosit, dan leukosit pada kondisi fisiologis. Baik, mari kita mulai praktikum yang pertama, yaitu pembuatan sediaan apus darah tepi. Alat yang dipakai, objek glass, D-glass, lancet device, kapas alkohol, tisu, pipet, bagi pengecatan, dan mikroskop. Bahan yang dipakai, larutan metanol, larutan gimsa, dan aquades. Bersihkan objek gelas dengan tisu supaya tetap kering dan bersih dari debu, lemak, dan kotoran. Ambil darah dengan menusukkan lancet device pada ujung jari. Teteskan darah di bagian ujung kanan objek gelas. Letakkan objek gelas lain sebagai spreader di depan tetesan darah tersebut dengan membentuk sudut 45 derajat, lalu geser mundur hingga menyentuh tetesan darah. Tunggu tetesan darah menyebar pada objek gelas spreader. Dorong spreader ke depan sampai membentuk peluru. Keringkan preparat tersebut pada suhu udara. Letakkan preparat di atas nampan pengecatan. Teteskan metanol pada preparat sampai tertutup seluruhnya. Biarkan minimal selama 5 menit. Buang sisa metanol dari objek gelas. Lalu, teteskan gimsa sampai preparat tertutup seluruhnya dan biarkan selama 20 menit. Bilas dengan aquades menggunakan pipet secara perlahan agar sel darah tidak ikut terlarut. Lalu, letakkan miring dan biarkan kering udara. Setelah kering, letakkan preparat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali untuk melihat orientasi seluruh zona. Sediaan apus darah tepi dikatakan baik jika lebar dan panjangnya tidak memenuhi seluruh objek gelas, tidak terlalu tebal atau terlalu tipis. Ketebalannya berangsur-angsur menipis dari kepala ke ekor. Ujung atau ekornya tidak robek, tidak terputus-putus,
dan pewarnaannya baik terlihat dari inti limfosit yang berwarna gelap. Letakkan sediaan apus darah tepi di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali untuk melihat orientasi seluruh zona. Carilah zona baca pada zona 4, 5, dan 6. Perbesaran 400 kali atau 1000 kali untuk mengidentifikasi dan menghitung jenis leukosit. Mulailah identifikasi dan perhitungan setiap jenis leukosit yang ditemukan pada zona 4, 5, 6, hingga total keseluruhan adalah 100 sel. Untuk mempermudah penghitungan 100 sel, buatlah tabel seperti di bawah ini. Cara penghitungan jenis leukosit. Hitung leukosit dalam total 100 sel. Untuk mempermudah, temukan leukosit per 10 sel, sehingga didapatkan 10 sel leukosit yang pertama, 10 sel leukosit yang kedua, 10 leukosit yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan 10 sel leukosit yang ke-10, sehingga total keseluruhan adalah 100 sel. Lalu, hitung jumlah dan hitung prosentase per jenis leukosit. Catat setiap leukosit yang ditemukan pada tabel yang telah dibuat. Selesaikan dalam 10 sel leukosit yang pertama dan selanjutnya sampai total 100 sel. Berikut adalah hitung jenis leukosit dengan prosentase masing-masing leukosit. Eosinofil sekitar 1-3%, basofil 0-1%, neutrofil stap 2-6%, neutrofil segmen 50-70%, limfosit 20-40%, dan monosit 1-8%.